Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi penulisan kata dan penulisan tanda baca. Kata dasar. Kata dasar merupakan kata inti yang belum memiliki perubahan makna dan bentuk karena tidak memiliki imbuhan. Kata berimbuhan atau kata dasar yang disisipi oleh imbuhan di beberapa bagiannya dengan tujuan tertentu. Untuk awalan atau prefiks contohnya adalah bernyanyi, berjalan, dan lain-lain. Untuk selanjutnya adalah sisipan atau kata imbuhan yang terletak di tengah-tengah kata. Contohnya adalah temali, sinambung, telangkup, dan gemetar. Selanjutnya ada sufiks atau akhiran. Contohnya adalah lautan dan satuan. Untuk selanjutnya ada akhiran dan awalan, disebut dengan konfiks. Contohnya menyebabkan pengampunan atau sepandai-pandainya. Bentuk ulang. Bentuk ulang adalah pengulangan kata yang menjadi satu kesatuan dan ditulis menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Selanjutnya, gabungan kata. Yang pertama majemuk. Unsur gabungan ini termasuk istilah khusus yang bisa ditulis secara dipisahkan atau disatukan. Contohnya cedera mata dan orang tua. Selanjutnya menggunakan kata minus. Gabungan kata ini biasanya digunakan untuk memisah kata agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya ibu bapak kami. Selanjutnya gabungan kata yang ditulisnya secara terpisah seperti bertepuk tangan, menganak sungai. Selanjutnya gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran yang ditulis secara serangkai seperti pertanggungjawaban. Yang per ini itu kata awalan dan jawaban annya itu kata akhiran. Selanjutnya gabungan kata sudah padu yang ditulis secara serangkai seperti kacamata, matahari, dan perilaku. Pemenggalan kata adalah pemisahan huruf atau kelompok huruf dari sebuah kata. Yang pertama, pemenggalan kata dasar, contohnya seperti kata buah, itu terdiri dari huruf bu dan ah. Yang kedua, pemenggalan kata turunan, contohnya dari kata berjalan, itu terdiri dari huruf ber dan jalan. Yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain. Contohnya dari kata biografi, itu terdiri dari huruf bio dan grafi. Yang keempat, nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara dua unsur. Contohnya dari kalimat lagu Indonesia Raya digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Yang kelima, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Contohnya dari kalimat kini Gamaliel resmi menyandang gelar S.Ikom. Kata depan atau yang disebut dengan kata preposisi adalah kata yang terletak di depan kata benda atau nomina, kata sifat atau adjektiva, dan kata keterangan atau adverbial. Kata depan itu sendiri terdiri dari di, ke, dari, dan semuanya harus ditulis secara terpisah dengan kalimat yang mengikutinya atau kata yang mengikutinya. Contohnya, dia berjalan ke tengah lapang. Partikel. 1. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. 2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Angka dan bilangan. Angka dan bilangan bisa dijadikan sebagai penentu satuan seperti ukuran panjang, luas, berat, isi, waktu, dan juga nilai mata uang. Angka dan bilangan dapat digunakan dalam angka Arab maupun Romawi sebagai lambang ataupun nomor. Angka dan bilangan pun dapat ditulis dalam bentuk teks, tapi di sini diperlukan satu atau dua kata agar dapat dituliskan dalam bentuk huruf. Contohnya, 10.000 orang itu berkumpul untuk menonton konser. Angka dan bilangan juga dapat dituliskan dalam bentuk huruf. Contohnya saja dalam pecahan 1/16, ketika dituliskan dalam bentuk huruf menjadi 1/16.
Angka dan bilangan juga dapat dijadikan sebagai penomoran alamat seperti rumah, kamar, apartemen, dan jalan. Tapi tata penulisannya perlu diperhatikan agar tidak membingungkan. Contohnya, Jalan Kencana nomor 32. Angka dan bilangan pun memiliki fungsi dalam penulisan jumlah yang begitu besar, agar ketika dibaca dapat mudah dipahami dan tidak terjadi kekeliruan. Contohnya dalam kalimat, Andi mendapatkan uang sebesar 250 juta bertahun-tahun. Nah, dapat kita garis bawahi 250 jutanya ini ditulis dalam bentuk angka. Angka dan bilangan juga dapat digunakan dalam karangan. Nah, di sini penting sekali kita mengetahui bagaimana cara penulisan angka dalam sebuah karangan atau ayat kitab suci, khususnya dalam kutipan-kutipan. Dalam angka dan bilangan pun terdapat akhiran an yang mengatur rentang, jangka, jenis, dan angka yang disebutkan. Contohnya, tahun 2000-an. Selanjutnya kata ganti. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang mengganti nomina atau frasa nomina seperti ku, kau, mu, dan nya. Contohnya, aku sungguh tertarik untuk membacanya. Nah, nya di sini adalah kata ganti. Kata sandang adalah kata yang tidak memiliki arti namun menjelaskan nomina atau kata benda. Kata sandang itu hanya ada dua, yaitu si dan sang. Contohnya di sini ada kalimat si penjaga pintu gerbang enggan membukanya. Yang kedua, sang ibu terus memeluki anaknya. Yang ketiga, mengapa aku kesal saat melihat wajah si penjilat itu. Yang keempat, kita harus selalu bersyukur kepada sang pencipta. Di situ tertulis catatan huruf S pada kata sang harus kapital jika menulis unsur nama Tuhan. Tanda titik. Yang pertama, tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan berupa seruan atau pertanyaan. Contohnya, hari ini sangat melelahkan, titik. Yang kedua, tanda titik digunakan di akhir singkatan kata yang sudah sangat umum. Contohnya, DLL titik, yang menjadi singkatan dari dan lain-lain. Berikutnya, tanda titik dipakai sebagai angka pemisah jam, waktu, dan menit. Contohnya, pukul 07.45. Tanda titik digunakan sebagai akhir singkatan gelar, jabatan, dan pangkat. Contohnya S.com yang artinya sarjana ilmu komunikasi. Yang terakhir, tanda titik digunakan sebagai singkatan nama orang. Tanda koma banyak dipakai dalam penulisan kalimat. Yang pertama dipakai di suatu kalimat dengan maksud menegaskan perincian. Yang kedua dipakai untuk memisahkan yang setara tapi harus didahului oleh kata seperti, tetapi, dan melainkan. Yang ketiga untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat dipakai di awal. Yang keempat dipakai pada kalimat belakang kata atau ungkapan penghubung yang disimpan di awal kalimat. Seperti jadi, meskipun begitu, oleh karena itu, akan tetapi. Yang kelima dipakai di antara nama, alamat, bagian-bagian alamat, tanggal, dan tempat. Yang keenam pemakaian pada daftar pustaka. Yang ketujuh dipakai di antara nama orang dan gelar akademik. Yang kedelapan pemakaian pada catatan kaki. Contoh bisa kalian lihat pada PowerPoint ya. Selanjutnya, tanda titik koma. Tanda ini biasanya dapat digunakan sebagai tanda penghubung untuk memisahkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya di dalam kata majemuk. Seperti hari ini sudah malam, tanda titik koma, anak-anak masih membaca buku. Tanda hubung memang banyak gunanya. Salah satunya adalah untuk menyatukan unsur-unsur, seperti anak-anak, sayur-sayuran, atau kehijau-hijauan. Tanda elipsis atau tanda baca yang menggambarkan kalimat yang terputus-putus atau kalimat yang sengaja dihilangkan dari naskah aslinya. Contohnya, kalau begitu memang benar saya yang harus mengalah. Tanda seru. Tanda seru mengakhiri pertanyaan, ungkapan berupa seruan atau perintah. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai di akhir kalimat tanya. Tanda kurung. Tanda kurung digunakan sebagai pengapit keterangan atau penjelasan. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku itu berbeda dengan tanda kurung biasa.
Biasanya dipakai untuk mengapit huruf, kelompok kata, atau kata yang harus dikoreksi dari naskah aslinya. Selanjutnya, tanda petik. Tanda ini bisa juga digunakan untuk mengapit judul lagu, sajak, sinetron, novel, dan lain-lain. Contohnya, Pahlawanku. Seperti ini diapit oleh dua tanda petik.